Launching perdana makan bergizi gratis di Papua. Megawati titip pesan ke Sekjen Gerindra untuk Prabowo. Komdigi segera tindak lanjuti aplikasi Koin Jagat. DPR tengah usut pelaku pagar laut di Tangerang. Halo pemirsa, Simpo Sepekan kembali hadir dengan sejumlah informasi yang menarik yang telah kita rangkum dalam sepekan terakhir ini. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan akhirnya melaksanakan makan bergizi gratis bagi ratusan anak yang ada di kota DKI. Makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Yahukimo bersama Kapolres dan Dandim Yahukimo. Program makan bergizi gratis yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto baru bisa dilaksanakan di kota DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Launching program makan bergizi gratis ini secara resmi dilaksanakan di SMK Negeri 1 DKI, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, dan diikuti oleh sebanyak 386 siswa. Launching program makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, bersama Dandim 1715 Yahukimo, Letkol Infantri, Tommy Yudhistio, dan Kapolres Yahukimo, Heru Hidayanto. Kabupaten Yahukimo satu-satunya kabupaten di Papua Pegunungan yang memiliki dapur sehat yang beroperasi dibantu dengan mitra. Dandim 1715 Yahukimo Letkol Infantri Tommy Yudhistio mengatakan program makan bergizi gratis adalah upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi yang unggul sehingga anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Yahukimo harus disiapkan sejak dini. Nanti kita akan bisa mendukung program makan bergizi gratis dengan penerima manfaat kurang lebih 13.000 orang ya Pak ya. 13.000 orang yang ada di Kecamatan DKI. Ini sementara masih di Kecamatan DKI yang akan kita berikan manfaat. Karena untuk yang di gunung-gunung sementara masih belum terjangkau Bapak Wakil. Jadi nanti mungkin kita pelan-pelan kita akan dorong ini sampai ke gunung-gunung sehingga putra daerah ataupun putra-putra terbaik yang ada di Yahukimo yang di gunung juga bisa menerima manfaatkan dari program makan bergizi gratis ini. Kemudian nanti disampaikan oleh Mbak Wardia juga, ya ini salah satu sarana untuk memutarkan ekonomi yang ada di Kabupaten Yahukimo. Ya sementara kita di Kecamatan DKI dulu. Diharapkan dengan adanya program makan bergizi gratis dapat memenuhi kebutuhan gizi terhadap sasaran peserta didik dan non-peserta didik dalam rangka terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045, khususnya di Kabupaten Yahukimo. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mendatangkan 200.000 sapi perah luar negeri hingga akhir tahun 2025. Hal itu sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi gratis. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengatakan susu di Indonesia masih impor, sehingga kebutuhan gizi diganti ke menu lain. Namun Sudaryono mengungkapkan pemerintah tengah mendatangkan 200.000 sapi perah luar negeri hingga akhir tahun 2025. Sudaryono mengatakan banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik beserta sapinya. Sejauh ini sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen untuk membangun investasi tersebut. Ya susu itu sebetulnya kan maunya, kalau Pak Presiden kan kalau keinginannya kan semua dikasih susu, cuma kan kita kan susunya masih impor semua. Kalau masih impor ya kita bisa substitusi untuk sumber yang lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup, kemudian susunya kita produksi lagi. Percuma dong kita kasih susu yang impor kan, biar percuma bikin kayak negara lain. Kita harus bikin kayak negara kita sendiri. Tapi kalau yang update sapinya itu gimana Mas? Realisasinya udah berapa Mas? Udah ada yang masuk. PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia sama negara-negara yang memang sudah register. Ya kita tambahin yang lain. Kita berharap sih di tahun 2025 ini masuk 200.000. Dari Jakarta, Dio Balau, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Asep Mulyana, menyampaikan pihaknya siap mendukung program Asta Cita pemerintah, salah satunya program prioritas makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan pihak Kejaksaan Agung usai mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal program prioritas nasional. Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Asep Mulyana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para jaksa agung muda agar dapat mendukung program prioritas dari pemerintah. Menurutnya, salah satu program prioritas pemerintah yang perlu dikawal yakni terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Nantinya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI pun akan membuat rancangan pedoman terkait dengan skema pendampingan makan bergizi gratis dan program prioritas lainnya. Tapi beberapa arahan beliau tentu bagaimana kita sebagai saya katakan tadi adalah bagaimana kita mendukung Asta Cita termasuk program-program pemerintah. Misalnya tadi bagaimana kita akan melakukan pengawalan program prioritas nasional. Bagaimana misalnya nanti Jamdatun akan juga mendesain atau membuat misalnya rancangan pedoman tentang pendampingan tentang misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis itu dan sebagainya. Globalnya di Jaksa Agung disampaikan, nanti kami menerjemahkan dalam panel dan kemudian outputnya nanti dari teman-teman Pokja yang berusaha. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa dari pihak Istana mengaku telah mendapatkan laporan terkait adanya oknum yang menyelenggarakan program MBG fiktif di beberapa wilayah. Merespon hal itu, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menghimbau masyarakat agar segera melaporkan dugaan penipuan berkedok program makan bergizi gratis tersebut ke layanan aduan yang tersedia. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengimbau masyarakat untuk melapor ke layanan aduan yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional di bgn.lapor.go.id jika melihat dugaan penipuan yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis. Adanya platform BGN tersebut tak hanya terbuka untuk aduan terkait penipuan saja, melainkan juga dapat menerima masukan dari masyarakat mengenai apapun yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Dengan tersedianya layanan aduan oleh BGN, diharapkan semua kendala yang terjadi di lapangan dapat tertangani dengan baik, sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis dapat berjalan secara optimal. Karena kami juga dapat laporan dari lapangan, ada oknum, ada yang menyelenggarakan fiktif, dan sebagainya. Mohon bisa, kalau masyarakat melihat kondisi atau mengetahui ada hal tersebut, dilaporkan saja. Sekarang BGN sudah punya platform pelaporan, bgn.lapor.go.id. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko merespon pernyataan PDI Perjuangan yang mendukung program gagasan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis dan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah. Menurutnya wajar saja jika diapresiasi oleh PDI Perjuangan karena program gagasan Presiden tersebut berpihak kepada rakyat. Partai PDI Perjuangan mendukung program makan bergizi gratis dan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa program gagasan Presiden Prabowo merupakan keberpihakan kepada rakyat sehingga realistis jika didukung oleh PDI Perjuangan. Dasko juga menyebut PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik sehingga tak heran jika Partai Besutan Megawati Soekarno Putri mengapresiasi program Presiden Prabowo. Enggak, menurut saya apa yang disampaikan PDIP itu kan realistis karena memang program-program yang kita buat itu adalah berpihak kepada rakyat kan sebagaimana PDIP adalah partainya wong cilik katanya ya tentunya PDIP akan mengapresiasi program-program tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengatakan bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden hingga saat ini. Namun meski kedua tokoh tersebut belum bertemu lagi, dirinya menegaskan bahwa komunikasi masih tetap berjalan dengan baik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik. Muzani mengatakan hubungan tersebut telah terjalin sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia hingga saat ini. Namun ia menyebut meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam pemerintahan, Partai Besutan Megawati itu dinilai tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
Lebih luas dirinya mengungkapkan hal ini menjadi sinyal positif untuk situasi politik agar berjalan kondusif. Jadi gini, hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah sinyal positif bagi situasi dan politik yang makin kondusif. Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antara dua pemimpin yang makin hari makin bagus, dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang jauh sebelum beliau jadi presiden. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Partai Gerindra, pemirsa menyambut baik wacana pertemuan antara Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Perihal wacana pertemuan itu, Gerindra masih menunggu utusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan antar kedua tokoh politik tersebut. Wacana pertemuan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengemuka. Wacana pertemuan ini pun diketahui melalui pernyataan dari kader PDI Perjuangan. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pertemuan ini sudah semestinya harus dilakukan. Kendati demikian, dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu momen pertemuan antara Prabowo Mega. Sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah, itu kita akan menunggu, dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Nah, itu sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa dirinya membawa pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pesan tersebut, ia mengatakan bahwa Megawati mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui perantara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani mengungkapkan bahwa pesan tersebut merupakan ucapan rasa terima kasih Megawati terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo telah menindaklanjuti keputusan MPR yang mencabut TAP MPR tahun 1967 terkait tuduhan Presiden pertama Soekarno yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Kan seperti dalam pidato Bu Mega bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, setelah pimpinan MPR itu mengklirkan beliau dari segala macam sakwa sangka dan tuduhan seperti dalam TAP MPR nomor 33
yang di mana dalam MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30 SPKI, maka tidak ada lagi sakwa sangka terhadap Bung Karno yang notabene adalah bapaknya Ibu Mega. Dan kemudian Pak Presiden Prabowo segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan saya sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mengumbar kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat melalui pernyataan Megawati yang menyebut kerinduan Presiden Prabowo Subianto terhadap masakan nasi goreng buatannya. Presiden Prabowo disebut sangat menyukai masakan nasi goreng buatan ketum partai berlambang banteng itu. Prabowo juga hafal menu nasi goreng yang disajikan Megawati, seperti menu nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenang memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Manfaatnya begini. Pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Dan kita merasa lega kalau pemimpin kita sering ngobrol-ngobrol seperti itu. Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin, maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus, sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya. Politik nasi goreng ini diharapkan mampu membuat Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dapat segera melakukan pertemuan. Pertemuan kedua tokoh ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik nasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya, Selis Regar. Kementerian Komunikasi dan Digital akan menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang saat ini tengah ramai di media sosial. Mutia mengaku dirinya mendapat laporan dari masyarakat melalui pesan Instagram pribadinya. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan sedang menelusuri isu yang viral terkait aplikasi Koin Jagat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya akan segera mendalami pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut. Mutia menjelaskan, penelusuran terhadap aplikasi Koin Jagat tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga kepatuhannya terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mutia menegaskan langkah tegas akan diambil jika terbukti aplikasi Koin Jagat melakukan pelanggaran. Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak, serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Penjabat Wali Kota Bandung A. Koswara meminta pengembang aplikasi pencari koin jagat agar segera menghentikan aktivitasnya karena para pengguna telah merusak fasilitas umum terutama taman-taman kota. Koswara mengatakan fenomena ini muncul setelah beberapa taman di Bandung dijadikan lokasi berburu koin oleh pengguna aplikasi yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas taman. Koswara menyampaikan bahwa kerugian utama berupa kerusakan pada tanaman dan fasilitas taman. Tim penjaga taman, termasuk petugas keamanan taman, terus berupaya memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dia menambahkan pengembangan aplikasi tersebut juga tidak meminta izin kepada Pemkot Bandung dalam menggelar kegiatan mencari koin. Kalau memang merusak fasilitas umum, ya harus dihentikan lah itu. Nah, pada prinsipnya silakan kreativitas dilakukan untuk membuat game dan sebagainya, tapi jangan merusak fasilitas umum. Ia menyarankan agar aktivitas seperti berburu koin diarahkan ke lokasi lain yang tidak merusak fasilitas publik, seperti lapangan atau tempat tertutup lainnya, dan berharap aplikasi serupa dapat memberikan nilai edukasi kepada masyarakat bukan malah merusak fasilitas publik. Sebagai informasi, aplikasi pencari harta karun bernama Jagat ini memberikan hadiah untuk para penggunanya, yang di mana mereka bisa menemukan koin untuk kemudian bisa ditukar dengan hadiah senilai 300.000 sampai 100 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan akan mengikuti rangkaian pemeriksaan yang dibutuhkan penyidik dalam penuntasan kasus suap PAW pada 2019 silam. Sebelumnya usai diperiksa, tersangka KPK Hasto Kristianto irit bicara saat ditanyai mengenai penahanan yang akan diberikan kepada dirinya. Pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilakukan di gedung KPK, di mana secara uraian, Hasto tersandung di 2 perkara, yakni perintangan penyidikan, serta terlibat kasus suap pergantian antar waktu kader PDIP Harun Masiku 2019 lalu. Usai diperiksa penyidik KPK, melalui kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan mengikuti setiap proses yang akan dilakukan KPK, sebagaimana untuk pemenuhan dalam kasus ini. Pemeriksaan yang berlangsung dalam kurun waktu 3,5 jam ini pun telah selesai dilakukan oleh penyidik KPK. Kedepannya KPK dapat memanggil kembali Hasto apabila keterangan yang dimiliki kurang lengkap. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan
Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Dari Jakarta, Max, Juru Kamera Dio Malau, Tim Liputan Sinpo TV. Usai diperiksa untuk dimintai keterangan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, KPK memastikan penahanan terhadap Hasto belum dapat diperkirakan untuk sementara waktu. Saat ini KPK tengah melakukan pengambilan keterangan dari beberapa saksi dan mengumpulkan bukti kuat untuk melawan Hasto di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pengambilan keterangan serta dokumen yang masih kurang menjadi alasan utama upaya penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus pergantian antar waktu Harun Masiku pada 2019 lalu. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, saat ini KPK tengah mengumpulkan semua bukti dan pemanggilan terhadap saksi-saksi pada kasus tersebut. Adapun Tessa menyebut pemanggilan ulang beberapa saksi ini terus dilakukan karena ketidakhadiran ketika jadwal yang telah ditentukan. Penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut dirasa belum diperlukan dengan kendala teknis, seperti memastikan dokumen yang valid, serta keterangan yang jelas dari berbagai pihak. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Lebih lanjut, meskipun penahanan ini masih belum dilakukan, lembaga anti rasuah ini memastikan apabila pihaknya dan jaksa penuntut umum di pengadilan memiliki satu pandangan dan sepakat terhadap Hasto atas segala bukti yang dimiliki. Penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut akan dilakukan. Dari Jakarta, Max, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia merespon usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar koruptor dihukum berat dengan vonis 50 tahun penjara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Republik Indonesia Asep Mulyana mengatakan Kejagung akan melakukan transformasi terkait tuntutan bagi para koruptor. Jampidum Kejagung Asep Mulyana menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Akta Cita Presiden serta arah kebijakan pemerintah, Japinsus nantinya akan melakukan kajian yang membuat bahan diskusi secara komprehensif mengenai transformasi tuntutan bagi koruptor. Selain itu, Kejagung juga akan meningkatkan kompleksitas terkait penguatan tugas, terutama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Saya tadi katakan bahwa nanti teman-teman sekalian, yang saya katakan dasarnya Undang-Undang 59, 2024, Akta Cita Presiden, arah kebijakan pemerintah khususnya kan, kemudian terjemahan oleh Malim Sinjal. Misalnya tadi yang Anda tanyakan adalah kaitan dengan tuntutan terhadap tindak korupsi. Pak Jampinsus mereka akan membuat semacam kajian ataupun bahan diskusi untuk kita kaji secara komprehensif dari para peserta yang hadir di seluruh Indonesia ini. Karena teman-teman sekalian yang hadir ini adalah para kajati, para asisten yang nanti akan dikasih masukan kepada kami ini. Kira-kira nanti langkah ke depannya outputnya seperti apa. Jadi kurang lebih begitulah desain daripada raker ini, sehingga tentu tidak sifatnya parsial, tapi bisa menyeluruh kompleks ya, kompleksitas dalam artian juga menyangkut bagaimana penguatan tugas dan kewenangan kami selaku tentu saja bagaimana kita memberikan keadilan pada masyarakat yang kalau di kami humanis, kemudian akuntabel, sebagai tema kami itu,
dan juga bisa membuktikan kejaksaan yang modern masa akan datang. Ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti pemberian vonis ringan dari hakim terhadap para koruptor yang disampaikan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 Bappenas. Dalam acara itu, Presiden Prabowo menyampaikan usulan agar hakim dapat memberikan hukuman berat bagi para koruptor dengan vonis 50 tahun penjara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Simpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Simpo Sepekan. Ombudsman Republik Indonesia meninjau langsung lokasi pagar laut misterius dengan panjang sekitar 30,16 km di sepanjang pesisir laut Tangerang, Banten. Peninjauan tersebut sekaligus dalam rangka investigasi agar dapat dilakukan tindak lanjut dalam waktu dekat. Ombudsman RI bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian ATR BPN meninjau pagar laut misterius di Tangerang, Banten pada Senin siang kemarin. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatikal mengatakan peninjauan pagar laut misterius ini merupakan bagian dari investigasi agar pemerintah dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang ini dinilai berpotensi maladministrasi, sehingga berdasarkan hasil peninjauan hari ini, keputusannya pun akan ditindaklanjuti oleh pihak dari Ombudsman RI dan juga perwakilan kementerian terkait. Jadi Ombudsman masuk ke sini, tugasnya adalah untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal kembali. Pelayanan publik dalam apa? Dalam rangka hak untuk bermata pencaharian dalam artian mereka bisa melakukan aktivitas nelayan seperti sedia kala. Karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu. Ada jelas kerugian material yang diterima oleh masing-masing nelayan. Di sini kami mengidentifikasi ada sekitar 1.500. Sudah hampir dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang berarti sudah hampir 6 bulan. Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar semakin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi produksi.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriyadi, menyebut sebanyak 3.888 nelayan yang terdampak dari adanya pagar laut misterius yang terpasang di sepanjang perairan Tangerang, Banten. Fadli pun berharap masalah tersebut dapat segera diselesaikan agar perekonomian nelayan yang terdampak dapat kembali normal seperti biasanya. Dampak pembangunan pagar bambu di sepanjang 30,16 km pesisir laut Tangerang mengakibatkan nelayan mengalami kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Kerugian tersebut dikarenakan biaya operasional yang harus disewa nelayan yang meningkat hingga 2 kali lipat. Sedangkan pendapatan mereka menurun dengan rata-rata penghasilan nelayan 100.000 per hari. Oleh karenanya, Ombudsman RI bersama pihak terkait pun akan segera melakukan tindak lanjut dalam waktu yang dekat. Kami sudah melakukan beberapa pemanggilan juga. Hari ini kita bersama di sini. Tentu saja proses ini bisa terus berjalan ya. Pada saat yang bersamaan kan kita sampaikan Pak Yaka tadi, uang 1.500 Pak. Datanya Bu Eli itu 3.888. Ya, setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat, hasilnya kemungkinan berkurang. Nah, ini kan harus secepatnya diselesaikan. Investigasi tentu bisa terus berjalan ya untuk memastikan apakah ada maladministrasi apa tidak, tapi tindakan korektif perbaikan tentu sudah bisa dilakukan sejak saat ini. Masalah ada terkait dengan pidana atau segala macam, mungkin nanti kepolisian atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pagar laut misterius di Tangerang dapat disegel dan dicabut. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar segera diusut. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajarannya untuk menyegel dan mencabut pagar laut misterius di Tangerang yang kini menjadi sorotan publik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menanggapi terkait pagar laut misterius di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pembangunan pagar laut misterius segera dapat diusut. Pasalnya pagar laut tersebut membuat ribuan para nelayan terhambat mencari mata pencariannya, sehingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, itu udah. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad-Amin, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pagar laut misterius, pemirsa, di mana pemerintah terus melakukan penyelidikan dan investigasi terkait pembangunan pagar di wilayah laut Tangerang sepanjang 30 km. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan penanganan kasus ini melibatkan investigasi secara menyeluruh dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Dalam pernyataannya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa penyelidikan tengah berlangsung untuk memastikan status pagar di wilayah Laut Tangerang. AHY mengatakan pihaknya akan tetap memantau dan berkoordinasi untuk menjaga kejelasan status dan aspek legalitas pagar tersebut. AHY menjelaskan proses investigasi akan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk menjamin semua pihak terlibat dalam menegakkan hukum secara transparan. Lebih lanjut, AHY menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut dengan transparan dan sesuai dengan prinsip hukum serta menjaga kehidupan masyarakat di sekitar wilayah. Terus melakukan langkah-langkah investigasi dan perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat sehingga jelas statusnya apa karena ya memang kita ingin meyakinkan dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum, tidak boleh ada kegiatan apapun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Usai viralnya pemagaran laut yang membentang di Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan secara langsung.
Saat ini pemirsa, KKP tengah melakukan penyelidikan intensif terkait alasan dibangunnya pagar laut dari bambu ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menghentikan adanya kegiatan pemagaran laut dari komoditi bambu tanpa izin di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penghentian ini dilakukan pemerintah usai tidak ditemukannya perizinan secara sah melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, terjun langsung usai mendapat arahan langsung dari Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Ipung juga menyampaikan penyegelan aktivitas pemagaran ini dilakukan untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab penuh akan kegiatan ini. Melalui hasil investigasi dan juga pengambilan gambar melalui udara, pemagaran laut ini terbentang mulai dari Desa Margamulya hingga Desa Ketapang serta Desa Patra Manggala ke Desa Ketapang dengan konstruksi bahan dasar pemagaran dari cerucuk bambu. Pemagaran laut yang sudah viral ini dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Lebih lanjut, viralnya berita ini pun turut terdengar hingga ke Presiden Prabowo Subianto dengan tindak lanjutan saat ini tengah menginvestigasi motif dan juga pelaku-pelaku pemagaran laut di Kabupaten Tangerang ini. Dari Jakarta, Max Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR RI, Dasko mengatakan pihaknya melalui komisi terkait tengah mengecek pemagaran laut yang berada di pesisir Tangerang, Banten. Pengecekan ini dilakukan untuk mencari tahu dalang dibalik pembangunan pagar laut tersebut. Pagar laut misterius yang terbentang di pesisir Tangerang, Banten kini menjadi sorotan publik sehingga memberikan dampak untuk para nelayan dalam mencari mata pencariannya. Menyikapi hal ini pun Wakil Ketua DPR Dasko telah memerintahkan kepada Komisi Teknis DPR untuk mengusut mencari dalang di balik pembangunan pagar laut misterius tersebut. Kendati demikian, dirinya juga mengimbau kepada Komisi Teknis DPR untuk berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut, termasuk dalam memanggil pihak-pihak yang mengklaim yang siap bertanggung jawab. Nah, kita sudah minta komisi teknis sekarang justru mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab. Itu ada nelayan, ada kemudian kelompok masyarakat. Nah, sehingga kalau tadi mau dipanggil kita takut salah panggil. Nah, sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu. Nah, kalau nanti sesudah masa sidang itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polemik ribuan batang bambu membentang sepanjang lebih dari 2 km di Laut Utara Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung melakukan penyegelan kegiatan dengan memasang pelang bertulisan pemberhentian kegiatan reklamasi tanpa PKKPRL. Sebelumnya dilakukan penyegelan, pihak KKP telah bersurat agar kegiatan tersebut dihentikan sementara. Apabila ditemukan pelanggaran, KKP akan menindak dengan tegas. Usai menjadi polemik pagar bambu yang membentang di Laut Utara Bekasi, berlokasi di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP langsung melakukan penyegelan lokasi pagar bambu. Pihak KKP melakukan penyegelan kegiatan dengan memasang pelang bertulisan pemberhentian kegiatan reklamasi tanpa PKKPRL. Menurut Dirjen KKP, sebelum dilakukan penyegelan pihaknya sudah menyurat untuk menghentikan kegiatan pemagaran. Pasalnya kegiatan pemagaran dilakukan berada di wilayah laut, tanpa ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Kedepannya KKP akan melakukan rapat bersama pihak pemerintah daerah dan swasta untuk mengetahui status lahan yang dilakukan pemagaran. Namun apabila ditemukan pelanggaran dalam kegiatan tersebut, pihak KKP akan menindak tegas.
juga hampir viral di sosmed terkait dengan adanya jembatan ataupun pagar-pagar ini. Jadi gini teman-teman semuanya, kami dari KKP menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa di Bekasi juga ada, ya kan? Nah, ini secara teknis nanti Pak Kadis yang akan menerangkan seberapa besar wilayah maupun untuk apa sebetulnya itu kan. Sebenarnya ini proyek dari Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Jadi nyambung sampai sini nanti Pak Kadis akan menyampaikan. Intinya dari KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKP-R-nya, PKKP-RL, laut, ya. Sebelumnya ramai polemik pemagar sejauh 2 km di Laut Utara Bekasi, di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat para nelayan kesulitan saat melaut dan harus berputar jauh untuk bisa ke laut lepas. Dampaknya biaya konsumsi BBM yang dikeluarkan menjadi salah satu masalah para nelayan. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Usai pagar laut dilakukan penyegelan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para nelayan pesisir utara Bekasi berharap pemerintah segera menyetop semua kegiatan pemagaran laut. Pasalnya pagar laut selama ini membuat para nelayan kesulitan mencari ikan. Nelayan pesisir utara Bekasi menyambut baik terkait respon pemerintah telah melakukan penyegelan pagar laut sejauh kurang lebih 2 km di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain melakukan penyegelan, nelayan juga berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menindak tegas dan menghentikan kegiatan pemagaran Laut Bekasi. Menurut nelayan, pagar bambu yang berada di Laut Bekasi sudah sangat meresahkan dan merugikan nelayan. Selain konsumsi BBM bertambah, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Sebelum dilakukan pemagaran, lokasi tersebut merupakan tempat nelayan mencari ikan menggunakan perahu kecil. Namun sekarang sudah tidak bisa mencari ikan lantaran banyak patok bambu. Akibatnya nelayan tidak berani mencari ikan ke laut lepas, ukuran perahu terlalu kecil beresiko diterjang ombak. Udah enak, nelayan jadi nggak terlalu sempit lahannya. Gitu. Nggak sempit. Sekarang kan nelayan di situ kecil, sempit, nyari ikan susah, udah dibaru-baru semua, sempit, susah. Itulah PT semua. Bang PT, status tanahnya sendiri seperti apa, Bang? Lahannya sendiri udah ada suratnya atau ada izinnya atau gimana? Ya kurang tahu ya, kalau masalah izinnya nggak tahu itu. Yang pasti itu punya perusahaan-perusahaan. Perusahaan gede semua dah. Sekarang aja kayak beli bensin, sekarang tambah naik lagi. Dari tambah apa aja? Dampaknya ya? Iya. Dampaknya jadi 4 liter. Mending hasilnya maksimal mah. Udah berhenti sampai situ udah. Di stop udah. Masuk semua nelayan kecil. Ya kita nelayan kecil. Cuma menjadikan semua itu sampai ujung sampai sana tempatkan semua. Ya akan susah lewat terus jauh nyarikannya. Sekarang kalau kecil di pinggir nggak bisa, harus tengah terus. Bahaya, bahaya susah. Kalau kecil nggak kuat, ke tengah ombak. Oke. Ombak. Kalau kecil. Biasanya berapa? Biasanya pego 200, kadang cepet sekarang. Jauh muter-muter. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, pihak Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan penyegelan dan pemberhentian sementara kegiatan pemagaran laut dengan memasang plang pengawasan. Dari Bekasi, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Simpo Sepekan akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Simpo Sepekan. Dan viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa tersebut tak diizinkan belajar dan duduk di bangku karena menunggak uang sekolah dan tidak mengambil rapor. Video amatir yang dibuat oleh orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan menunjukkan Mahisya Iskandar sedang duduk di lantai saat didatangi orang tuanya, Kamelia, di SD swasta Abdi Sukma, Jalan STM Medan, Sumatera Utara. Berderai air mata, Kamelia menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang sang anak untuk masuk. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah, meskipun wali kelas tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Kamelia awalnya tak percaya jika anaknya duduk di lantai saat pembelajaran berlangsung. Namun ketika mendatangi sekolah dirinya mendapati anaknya duduk di lantai, sementara teman lainnya duduk di bangku dan belajar di meja. Untuk bayar SPP sama bayar uang buku. Terus dia bilang gini, Isma, katanya, Mesa malu loh. Kenapa malu nak? Mesa didudukkan di semen, Mak, katanya. Loh kenapa didudukkan di semen? Nanti Mesa karena nggak buat PR. Enggak loh, gara-gara Mesa nggak ada raport, nggak ngambil raport. Masa iya? Nanti Mesa kalau misalnya terbukti Mesa cuman nggak buat PR, Mama marah sama Mesa. Kalaupun dihukum gara-gara PR itu nggak masalah sama saya kan gitu. Sampai akhirnya saya izin lagi sama ibu gurunya, Bu izin, apa benar anak saya didudukkan di lantai gitu kan? Dia tetap bilang, kan sudah saya jelaskan bahwasanya anak yang belum melunasi SPP atau buku atau yang belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Dia bilang gitu. Saking saya penasaran, saya ke sekolah datang, sampai saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, Ibu ambil raport Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali gurumu, nak. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapor itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah lo kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya.
Kenapa harus anak saya? Itu aja sih yang dihukum. Sampai saya dibawa ke kantor oleh Kepsep, saya tanya, Bu, Ibu tahu nggak masalah ini? Sumpah saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak Ibu dihukum sampai duduk di lantai, dan peraturan itu juga saya tidak tahu. Meski sudah mendapat bantuan program Indonesia Pintar, kesulitan ekonomi, dan sebagai orang tua membuat Camelia kesulitan untuk membayar uang sekolah kedua anaknya tersebut. Orang tua pun berharap pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran agar anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun nekat bermain skuter di tengah Jalan Raya Sumarmo, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, menarik perhatian pengendara. Meski sudah diminta pengendara ke pinggir jalan karena hampir tertabrak pengendara, namun sang bocah tetap asik mengayuh skuternya di antara pengguna jalan lainnya. Seorang bocah berusia 5 tahun viral di media sosial lantaran bermain skuter di tengah jalan raya yang sedang ramai oleh kendaraan yang melintas. Momen tersebut direkam oleh pengendara mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur. Dalam rekaman video viral, terlihat beberapa pengendara sepeda motor mencoba untuk meminggirkan bocah tersebut. Namun bocah tersebut malah menghindar dan memacu skuternya ke jalur tengah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bocah tersebut bukan warga sekitar. Dia jalan, saya mah taunya pas saya keluar ke sini ya. Tahu dia dari pinggir ke tengah, terus kiri ada motor. Aku pikir bapaknya. Yang taunya yang orang naik motor, ini anak siapa? Ini anak saya, Bu, ini anaknya. Ya itu bukan anak saya, aku tak gitu kan. Nah terus diiring sampai ke sono, naik ke atas ke sono tuh, apa sih, jembatan, lubang. Oh biasa Bu, dia nggak tahu, itu baru kali itu saya lihat. Oh bukan warga sini, bukan anak warga? Bukan, katanya sih kalau saya tanya sama bocah yang itu ya, katanya bilangnya anak pik. Hah? Anak pik. Anak pik? Daerah pik. Jauh juga lumayan. Ya lumayan, saya jalan dari sini ke Simbang aja tahu. Iya. Itu ini nggak ada orang tuanya gimana? Nggak tahu ya, orang aku pikir aja disangka saya ada orang tuanya, nggak taunya kok kata orang yang ngiri-ngiri, ini anak siapa gitu. Kondisi jalan waktu itu ramai Bu? Posisinya jalan ramai, orang itu pas pulang kerja jam 5-an. Oh gitu. Orang saya juga lagi masak, kan saya suka duduk kayak gini ya. Aku pikir ini apaan sih rame-rame, aku pikir tabrakan, nggak taunya orang motor pada klakson tuh mobil ya. Lah itu bocah kok pada ke tengah, aku kata gitu ya. Terus ada dia, minggir sayang. Bocahnya naik sepeda kayak gini aja, udah ladan. Mana pakai kancing doang, sama kos dalam, udah kayak seperti anak saya itu. Diharapkan agar kepada orang tua agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya, terutama bijak dalam memberikan alat bermain buah hatinya, terlebih sampai bermain di tempat yang beresiko terjadi kecelakaan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang anak 10 tahun menjadi korban penjabretan di Jalan Taman Aris Utama, Kembangan, Jakarta Barat saat asik merekam klakson basuri sebuah bus yang melintas. Korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Usai kejadian, orang tua korban mengaku anaknya trauma. Tetap awasilah buah hati saat sedang bermain di luar rumah. Jangan sampai anak Anda menjadi korban tindak kejahatan, seperti yang terjadi di Jalan Taman Aris Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang anak berumur 10 tahun menjadi korban penjamretan. Kejadian ini bermula saat korban berinisial I sedang menunggu rombongan bus pariwisata yang melintas. Korban yang berdiri terpisah dari temannya kemudian mengeluarkan handphonenya untuk merekam klakson bus. Asik merekam tanpa disadari seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekati korban, di mana pelaku langsung merampas handphone dari tangannya. Korban sempat mencoba mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Usai kejadian, korban langsung mengadu ke orang tua yang berada tak jauh dari lokasi. Usai kejadian, korban diketahui syok dan alami trauma. Terlebih handphone itu kerap digunakan untuk bermain dan belajar kegiatan sekolah. Pagi anak itu kan lagi pada videoin bis basuri lah, toilet itu kan. Bis pertama udah lewat ya, nggak apa-apa. Nah begitu bis kedua si pelaku ini baru masuk gitu, jambret gitu. Nggak lihat dari video anak-anak aja gitu loh. Ya luar biasa stresnya, bukan main. Namanya anak-anak, apalagi HP yang buat mainan itu kan HP tiap hari buat mainan dia. Buat sekolah juga, buat Pak? Sekolah juga, buat apa segala macam juga. Bilangnya gimana Pak ke Bapak Pak? Ya Bapak HP hilang, diminta orang dijambret gitu. Pokoknya luar biasa lah stresnya. Meski demikian, orang tua korban bersyukur anaknya tidak terluka. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran kepada orang tua
agar lebih waspada mengawasi buah hatinya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Ormas GP Ansor Kabupaten Asahan melakukan aksi sweeping di beberapa tempat yang dicurigai terdapat lokasi perjudian. Gerakan tersebut dilakukan untuk menunjukkan di wilayah Asahan masih banyak praktik judi. Sweeping dilakukan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Sumatera Utara. Hasilnya 2 unit mesin perjudian jenis tembak ikan dan dindong dihancurkan dan dimusnahkan. Para pemuda ini menarik mesin perjudian tersebut ke tengah jalan dengan harapan pihak berwajib dapat melihat bahwa masih maraknya lokasi perjudian di Kabupaten Asahan. Ketua GP Ansor Fajar Ritonga mengaku gerakan ini dilakukan untuk memberitahu bahwa di Kabupaten Asahan masih banyak tempat-tempat perjudian. Parahnya lagi, lokasi perjudian tersebut terletak tidak jauh dari Masjid Raya Kisaran yang menjadi tempat sakral bagi umat muslim. Aksi tersebut merupakan aksi spontanitas dan keresahan dari GP Ansor terhadap maraknya perjudian di Kabupaten Asahan. Saat ini pihaknya masih melakukan sweeping di beberapa tempat yang mencurigakan dan diduga adanya lokasi perjudian. Hanya karena masalah perjudian, tapi hari ini kami juga menyesalkan Kapolres yang sudah senantiasa yang seharusnya itu menjaga Kamtipmas Kabupaten Asahan, tapi sampai saat ini dia mati merajalela, perjudian juga merajalela. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Ketika ada sebuah tindak pidana geng motor, mereka juga tetap membiarkan tanpa adanya upaya preventif dari mereka untuk meredam situasi politik dan juga situasi antar remaja yang ada di Kabupaten Asahan. Kami turun sebagai bentuk oposisi kami turun sebagai bentuk protes kami terhadap kinerja Kapolres Asahan yang sampai saat ini penyakit masyarakat bukan malah diredam, akan tetapi semakin berkembang biak hingga sampai saat ini. Semua orang yang tertangkap hari ini terkesan dipeti-kemaskan, terkesan ditutup-tutupi. Alasan hanya karena di bawah umur, lantas tidak ada sedikit pun tinjauan ataupun tindakan-tindakan yang mampu meredam mereka untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Sampai ada penghancuran di Jalan Impor, penghancuran apa itu Bang? Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Lokasi judi diduga milik pengusaha inisial AK sudah lama beroperasi namun tidak pernah ditindak aparat kepolisian. Rumor beredar di kalangan warga setempat, pemilik lokasi judi AK memiliki kedekatan dengan sejumlah oknum pejabat polisi di Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kantor Majelis Pimpinan Wilayah salah satu ormas diserang ormas lain di kawasan BKR Kota Bandung pada Rabu sore kemarin. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrok, namun terdapat sejumlah anggota ormas yang mengalami luka akibat pecahan kaca dan juga sajam. Seperti inilah video amatir saat detik-detik terjadinya bentrokan antar kedua ormas di kawasan BKR Kota Bandung pada Rabu sore. Salah satu ormas terlihat dalam video melakukan perusakan terhadap sejumlah kendaraan di salah satu kantor ormas. Bahkan dalam video salah satu ormas yang melakukan penyerangan merangsak masuk. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan. Namun puluhan petugas kepolisian disiagakan guna mengantisipasi terjadinya bentrok susulan antar kedua kubu ormas tersebut. Pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya bentrokan antar kedua kubu ini. Tadi sekitar pukul 14.30 ya, terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian saat ini situasi sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Rego berikut Koramil Rego Lengkong mendapat BKO juga dari Polrestabes mengamankan situasi. Sudah teridentifikasi? Sampai saat ini tim kami masih menelusuri apa yang menjadi penyebab gesekan seperti ini. Untuk sementara yang luka juga kami masih telusuri ya. Tim kami masih ngecek ke rumah sakit apakah ada korban atau tidak. Termasuk motif juga masih diselidiki. Motif kami masih selidiki ya. Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi gesekan kedua ormas ini. Nanti perkembangan lanjut nanti melalui pimpinan kami laporkan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan kembali. Untuk antisipasi penyerangan kembali tentunya kami sudah terlihat di sini kami turunkan personil baik dari Polsek, TNI Polri, termasuk juga dari Polrestabes. Inafis Polrestabes Bandung pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan anggota dari salah satu ormas yang terluka seluruhnya dilarikan ke rumah sakit. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Sepekan. Saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.